Sesak napas merupakan rasa sensasi yang membuat kita rasa tidak nyaman, membuat kita bernapas yang dalam dan cepat. Sesak napas merupakan tanda bahwa tubuh kita mengalami gangguan kesehatan. Hal-hal yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami sesak napas, pertama lingkungan di mana kadar oksigennya rendah dan karbon monoksidanya justru tinggi, misalnya terjadi pada sumur yang dalam gua-gua yang dalam, maupun di atas ketinggian tertentu. Adanya hambatan pada saluran napas, misalnya flu berat, adanya sinusitis, adanya yang mengganjal di daerah leher, misalnya pada kasus-kasus pasien mengalami tetanus atau tersedak. Nah, kemudian oksigen yang masuk ke paru-paru pun bisa mengalami gangguan difusi, misalnya pada kasus lendir yang begitu banyak, ya, misalnya pada kasus tuberkulosis paru, pneumonia. Kemudian kasus yang lagi tren sekarang ini adalah lendir yang begitu banyak yang menghambat pada kasus-kasus coronavirus 19. Kemudian kapasitas paru yang tidak maksimal pun bisa mengakibatkan seseorang mengalami sesak napas, misalnya kasus pneumotorak, efusi pleura, misalnya pneumotorak yang disebabkan karena adanya luka tembus seperti luka tembak atau karena patah tulang karena kecelakaan. Nah, kapasitas yang paru ini bisa juga disebabkan karena misalnya penyakit infeksi. Daya angkut daripada oksigen yang rendah, misalnya pada kasus-kasus anemi, itu bisa menimbulkan sesak napas, terutama anemia atau kadar hemoglobin yang turun secara mendadak, misalnya pasien-pasien yang mengalami kecelakaan di mana terjadi pendarahan yang mengakibatkan kadar hemoglobinnya turun secara tiba-tiba. Hal ini bisa mengakibatkan tubuh tidak bisa mengkompensasi, lalu terjadilah sesak napas. Daya tampung oksigen cukup, tetapi di dalam aliran darahnya ternyata ada sumbatan berupa emboli. Nah, emboli ini mengakibatkan darah tidak bisa mengalir dengan lancar dari paru-paru ke seluruh tubuh, yang kita kenal dengan nama emboli paru. Kebutuhan oksigen yang meningkat pada tubuh kita pun bisa mengakibatkan kita mengalami sesak napas. Olahraga bagi orang yang tidak terlatih kemudian dilakukan dengan berlebihan, itu bisa menimbulkan kebutuhan oksigen pada tubuh kita meningkat, sehingga orang yang jarang berolahraga tapi menjalani olahraga yang berlebihan itu bisa menimbulkan rasa sesak napas. Stres yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan juga bisa menimbulkan sesak napas. Penyakit tertentu seperti gondok beracun juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami sesak napas. Karena apa? Pada gondok beracun itu terjadi kelebihan daripada hormon tiroid yang mengakibatkan metabolisme tubuhnya meningkat, akhirnya menimbulkan rasa sesak napas. Sesak napas yang ditimbulkan oleh reflux osiafagus atau yang kita kenal dengan nama penyakit GERD, itu karena sensasi daripada asam lambung yang tinggi sehingga menimbulkan sensasi daripada sesak napas. Sesak napas dapat dirasakan dengan derajat ringan hingga berat. Sesak napas dengan tanda-tanda seperti misal kulit pucat, tampak kebiruan, berdebar, disertai dengan denyut nadi yang cepat, sesak napas dengan demam, pingsan, sesak napas yang berat, maupun sesak napas yang timbul setelah reaksi alergi merupakan kegawat daruratan medis yang harus segera diatasi. Sebagian orang mengalami sesak napas atau kesulitan bernapas hanya dalam waktu singkat. Namun sebagian orang lagi mengalaminya dalam jangka panjang hingga berminggu-minggu. Jika sesak napas yang dialami bukan merupakan kondisi darurat medis, kita bisa mencoba beberapa hal sebagai berikut. Lakukan pulse sleep breathing. Caranya,
dengan merelaksasi otot leher dan bahu. Lakukan tutup mulut pada saat menghiup. Ambil napas pelan-pelan melalui hidung dalam hitungan 2 hitungan. Dan buang napas secara perlahan melalui celah bibir dan mulut sampai hitungan keempat. Bisa juga dilakukan dengan duduk dengan posisi condong ke depan dan sedikit membungkuk. Atau lakukan dengan posisi berdiri menyandar dinding. Bernapas dengan berbaring santai pun bisa dilakukan. Di sini kita mencoba bernapas sambil berbaring miring dengan bantal di antara kedua kaki dengan kepala ditinggikan bertumpu pada bantal. Usahakan punggung tetap lurus atau berbaring terlentang dengan kepala ditinggikan beralaskan bantal. Lutut ditekuk dengan meletakkan bantal di antara lutut. Kedua posisi ini membantu tubuh dan saluran udara agar kita lebih rileks. Bernapas dengan menggunakan diafragma juga bisa. Batuk itu bisa membantu kita untuk mengurangi gejala sesak napas. Karena apa? Batuk itu akan mengeluarkan lendir dari tenggorokan. Beberapa orang itu sesak napas bisa hilang dengan menggunakan kipas angin. Bisa juga dibantu dengan minum kopi karena dianggap bahwa kopi dapat melemaskan otot-otot di saluran napas, terutama penderita asma. Pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat dapat membantu kita terhindar dari serangan sesak napas. Jika perlu, berhentilah merokok, hindari asap rokok, hindari paparan polusi udara, dan turunkan berat badan jika memang kita terlalu gemuk ya. Jaga pola makan dengan menu yang sehat dan tidur yang cukup. Jika memang sesak napasnya berlanjut, mungkin perlu berkonsultasi ke dokter. Cukup sekian topik kita tentang apa yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami sesak napas dan bagaimana cara mengatasi di rumah jika sesak napas itu tidak merupakan kegawatan daruratan. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar. Jangan lupa jika ada sempat buka YouTube pada Pasigala Sehat. Di situ banyak tentang rubrik-rubrik kesehatan yang mungkin diperlukan.